Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Di Balik Kesulitan. Renungan ini diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 23. Ini adalah perikop yang baru yang berjudul Di Mara dan di Elim. Demikian firman Tuhan. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan awal dari perjalanan bangsa Israel setelah Tuhan membelah Laut Teberau. Mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Syur, yaitu berada di sebelah timur Laut Mesir. Ini merupakan wilayah yang terletak antara tanah Mesir dan Kanaan. Daerah ini merupakan padang gurun kering dan berbatu, beriklim panas ekstrim dengan curah hujan yang sangat minim, sehingga hampir tidak ada sumber air sama sekali. Keadaan ini menjadikan perjalanan yang mereka tempuh sangat berat, terutama bagi rombongan besar seperti bangsa Israel. Kemudian ketika mereka tiba di Mara, mereka menemukan sumber air tetapi kandungan mineralnya sangat tinggi sehingga airnya terasa pahit dan tidak bisa diminum. Perjalanan di padang gurun yang panas, tandus, dan penuh kesulitan bukan sekedar rute menuju Kanaan dan juga bukan peristiwa kebetulan tanpa makna yang dialami oleh bangsa Israel ini. Semua situasi tersebut tetap berada di dalam kendali Tuhan. Bahkan perjalanan yang sulit itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjadi lebih dewasa. Tuhan mengizinkan kesulitan seperti berjalan 3 hari tanpa minum dan kemudian mereka bertemu air tapi airnya pahit. Itu semua untuk melatih dan menumbuhkan iman orang Israel. Sehingga nantinya mereka dapat membentuk satu generasi yang siap untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari perjalanan kita juga tidak lepas dari tantangan dan juga kesulitan. Seringkali kita menghadapi berbagai kekecewaan, kekurangan, atau bahkan mengalami sakit. Namun seperti situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel, mari kita lihat situasi ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih dewasa. Sebab iman bukan hanya terbentuk ketika keadaan baik-baik saja, tapi saat kita tetap percaya meskipun menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat tantangan dan kesulitan dalam hidup kita sebagai sarana pembentukan karakter dan kesempatan untuk memperkuat iman kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Ketika menghadapi kesulitan, apakah saudara melihat keadaan ini sebagai kesempatan bagi pertumbuhan iman saudara? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya di dalam anugerah-Nya kita dapat melihat situasi sulit ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih dewasa. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Dan juga membimbing kita untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara, terkadang iman yang kuat tidak lahir di tanah yang subur, tapi di padang gurun yang kering dan juga panas. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan terima kasih karena pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami bangun dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa jika saat ini kami mungkin sedang mengalami kesulitan, tantangan hidup, kami berdoa biar kami dapat melihat situasi ini sebagai kesempatan di mana kami melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, dan juga menjadi kesempatan di mana iman kami semakin kuat bertumbuh kepada Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu di semua situasi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.